Ya, Insight Learners, Insight Leaders, selamat datang kembali di channel Reka Baru by Insight Web Academy. Dengan saya, Hura, Chairman dan Founder daripada Insight Web Academy. Ya, teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam tema Trend Towards 2023 untuk Indonesia. Ini adalah kelanjutan daripada video kita di akhir 2022, yang mana video itu tentang kaleidoskop ya. Jadi kita coba ngelihat ke belakangnya selama 2022 apa yang terjadi. Kalau di video kali ini saya mau coba bahas ya, tren-tren apa sih yang perlu kita perhatikan di tahun 2023. Berdasarkan kriteria saya yang pertama ya, suatu rekam jejak yang udah mulai tahun 2022 dan di tahun 2023 ini kita mau ngeliat nih hasilnya itu ada atau tidak. Atau yang kedua adalah tren-tren global yang sepertinya Indonesia agak miss nih. Atau yang ketiga, tren yang kalau kita melihat situasi dan kondisi tahun 2023 ini akan menjadi sangat relevan untuk Indonesia. Secara umum 2023 kita tahu global resesi kemungkinan besar akan datang. Tahun ini sulit dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan akan gelap. Atau sekarang satu kaki udah di sana lah di dalamnya. Tapi kita juga tahu 2022 dan tanda-tanda 2023 Indonesia itu sangat menjanjikan loh. Diperkirakan Indonesia adalah salah satu negara terbaik dalam artian economic growth di dunia. Tapi tentunya ya, kalau sekitar kita, apalagi big brother kita semacam Amerika, Cina, dan Eropa itu batuk, kita juga bisa ketularan sih. Nah, dalam situasi seperti ini perlu nih inovasi-inovasi, terobosan-terobosan untuk memastikan kelima tren yang akan kita sebutkan ini benar-benar bisa mendapatkan outcome yang positif. Kalau bisa malah ini yang menjadi fondasi sehingga di tahun-tahun berikutnya Indonesia benar-benar bisa melejit. Trend towards satu, yang pertama nih, yang perlu kita perhatikan trennya untuk 2023 sebagai kelanjutan dari 2022 ya. Itu tema ESG. Mungkin teman-teman semuanya udah pernah dengar ya, karena tema ini tema lama, lagu lama, tapi sekarang mempunyai arti yang beda nih. Jadi environment, social dan governance itu adalah tema sustainable development. Tema lingkungan yang dulu sempat juga terkenal dengan P3 ya, people, planet dan profit di dalamnya. Tema lama, lagu lama, tapi sekarang lagi ngetrend, punya arti baru, terutama tahun 2022. Dengan presidensial Indonesia di G20. Itu pertama kali loh, menurut saya pemerintah kita itu benar-benar ngambil semacam leading role ya di dalam isu ESG. Sampai dengan salah satu sukses daripada G20 itu kan adanya suatu agreement terhadap manual tata cara implementasi daripada ESG itu sendiri, terutama dalam bidang finance. Dan sekarang di ESG itu Indonesia bukan hanya yang ngikut loh. Bahkan perusahaan asing pun kalau mau masuk ke Indonesia, mau nanam modal, kalau dia ngikutin aturan ESG, dia dapat kemudahan di sininya. Yang berarti kan memang saatnya ya Indonesia dengan perkembangannya sekarang untuk melihat tema-tema environment, tema-tema sosial, dan tema governance secara lebih serius. Kita lihatlah sekarang di mall tempat tinggal saya, sekarang kan ceritanya kantongan plastik udah tidak bisa dibagikan lagi nih, salah satunya. Kita juga banyak dengar bagaimana laut di Bali segala macam menjadi kotor karena environmental ini. Dan gerakan dari pemerintah sekarang ini udah diikuti juga oleh beberapa perusahaan. Misalnya yang saya kenal Pertamina. Tahun lalu Pertamina itu memenangkan award yang salah satu yang paling bergengsi di dunia ya. Di lingkungan oil and gas company nomor 2. Dibandingkan semua perusahaan yang lain, 254 perusahaan kalau nggak salah. Itu Pertamina nomor 12 atau 14 lah, untuk komitmen dia di ESG. Banyak inisiatif-inisiatif dan award yang dilakukan oleh Pertamina. Salah satu contohnya, mungkin teman-teman pernah dengar nggak, Blue Carbon, gerakan mangrove. Itu salah satu yang didrive oleh Pertamina melalui unitnya dia, Pertamina Foundation. Kalau gampangannya, teman-teman mungkin lihat tuh, di waktu G20, Presiden Jokowi kan bagi-bagi tuh mangrove namanya. Itu kan salah satu elemen penting dalam gerakan Blue Carbon, yang nanti ujung-ujungnya duit juga sih. Untuk kita semuanya, tentunya tahun 2023 ini nanti kita akan melihat lebih banyak lagi campaign yang berhubungan dengan lingkungan, sosial, lingkungan dalam artian environment, kemudian lingkungan dalam konteks sosial dan governance di kehidupan kita sehari-hari. Karena kita semuanya kan juga tidak pingin ya
suatu hari nanti anak cucu kita tinggal di suatu planet atau di bumi Indonesia yang udah rusak. Trend towards kedua nih, mungkin teman-teman udah bisa memperkirakan ya. Tahun 2022 tema yang paling sering dibicarakan, salah satu tema yang paling sering dibicarakan. Tema apa? Yuk, mobil listrik, EV, electric vehicle. Dan ini yang buat saya menarik karena tahun 2023 ini nanti. Karena tahun 2022 itu kan udah banyak ya gerakannya, perusahaannya juga satu udah didirikan, negosiasinya juga banyak, dan terakhir G20 kendaraan resminya kan udah pakai electric vehicle ya. Dan buat saya yang paling menarik, kenapa saya masukkan ini sebagai trend towards, karena electric vehicle dengan keputusan Presiden Jokowi untuk menahan ekspor nikel, akhirnya memberikan kesempatan untuk Indonesia menjadi salah satu pemain nih di dalam, boleh dibilang kayak transformasi global yang sangat besar dari mobil konvensional ke mobil listrik. Bahwa kita tidak hanya menjadi kayak boleh dibilang consumer yang cuma bisa boleh beli mobil ya, tapi kita maunya kan menjadi suatu pemain yang diperhitungkan. Paling tidak, pertanyaan saya nanti tahun 2023 ini, kalau saya tangkap kan nantinya akan ada hub nih untuk mobil EV di Asia Tenggara, untuk pasar Asia Tenggara. Kita bicara tentang Indonesia, bicara tentang Thailand dan Vietnam. Ini negara mana ini yang menang? Kita kan punya bahan bakunya di dalamnya. Kita mau tunggu nih tahun 2023 ini nanti negosiasinya, realisasi daripada keputusan dan segala macam negosiasi ini, gaungnya ini nanti akan jadi seperti apa. Kita hanya memproduksi baterai, benar-benar jadi baterai, atau bagian daripada mobilnya, atau akan menjadi hubnya nih untuk mobil-mobil EV di pasar Asia Tenggara. Yang menarik juga, tahun lalu kan udah ada 2 merek nih untuk EV di Indonesia yang kita udah bisa beli ya sebagai konsumen ya. Tahun 2023 kalau saya baca-baca beritanya, paling tidak akan ada 10 lebih loh merek-merek baru yang akan melaunch tipe-tipe baru yang akan melaunch electric vehicle di sananya. Dan kita ngelihat nantinya bagaimana perkembangan mobil listrik ini kan dipengaruhi juga dengan infrastruktur ya, infrastruktur yang terbangun enggak. Kemudian nantinya juga penting pengalaman pertama nih dari EV user nih, pengalamannya happy enggak di dalamnya, sehingga nanti itu setahu saya itu akan menentukan juga loh posisi Indonesia di landscape-nya EV, ekosistemnya EV, kita main itu peranannya seberapa penting. Langkah awal sudah dilakukan dengan sangat bagus. Tinggal ini nih, benar-benar langkah yang menentukan awal yang bagus ini bisa nggak terrealisasikan dengan lebih hebat lagi. Oke, trend towards ketiga, ini yang sekarang lagi banyak dibicarakan di Indonesia. Kita mau bicara tentang AI, atau sedikit ngambil contohnya tuh ChatGPT nih, yang sekarang lagi viral ya, di mana-mana semua orang lagi terkagum-kagum dengan pinternya ChatGPT. Ditanya apapun, saya sempat nanyakan, tanya tentang psikologi itu apa, role psikologi di dalam AI, tren AI itu apa, wah semua jawabannya tuh sampai wah hebat banget gitu di dalamnya. Cuman ya dia ada yang masih kalah nih dengan karyawan, dengan tim kita nih. Saya tanya siapa Hura, ternyata dia nggak tahu. Tapi kalau kita coba mundur selangkah deh terkait dengan AI ini. Saya mau merilit dengan kesimpulan daripada Global Innovation Index tahun 2022 ya. Yang dia bilang tren 2023 itu agak sedikit bisa dibagi menjadi 2. Digital Innovation Wave dengan Deep Science Wave. Kalau kita ngelihat lagi kedua tren digital tren innovation yang sangat penting ini Indonesia dua-duanya lemah loh. Kalau kita bicara tentang deep science, biotech, kemudian material science, ilmu-ilmu ini ilmu-ilmu yang kita lemah secara sains teknologi ya. Digital sendiri kan AI itu salah satu core ya. Kan kita ingat tahun lalu waktu itu boomingnya apa? Tahun lalu 2022 yang paling booming tema metaverse kan. Metaverse kita masih mending loh, kita ada satu perusahaan yang cukup leading di sananya. Tapi kalau AI, saya belum kenal nih perusahaan di Indonesia yang cukup leading. Kemudian nanti kalau kita bicara dengan tentang digital wave, itu kan ada lagi yang disebut dengan NFT, crypto, kemudian blockchain. Itu Indonesia lumayan sih di dalamnya, walaupun kalau secara penelitian mungkin enggak ya. Kita lebih sebagai user yang memanfaatkan. Kembali lagi, AI, ChatGPT. Sebenarnya ChatGPT kan juga bukan sesuatu yang baru ya. Ini kan kalau dibilang kita ngomong ChatGPT itu kan kayak GPT 3.5 ya. Jadi pada dasarnya udah panjang nih apa yang dikerjakan oleh OpenAI. Cuman kali ini mungkin yang menakjubkan itu adalah kemampuannya dia untuk menjawab ya. Dalam artian kita seakan-akan tuh benar-benar kayak ngobrol ya di dalamnya. Tapi pertanyaan pentingnya untuk Indonesia dalam artian tahun 2023 ini, kita ngelihat ini kan kelihatan ya kalau kita bicara tentang innovation, science dan teknologi itu di kita lemah loh.
Dan AI ini lebih bahaya lagi nih. Kalau akhirnya kita terbuai atau dienakkan dengan sebagai penonton dan user yang cuma bisa memanfaatkan ChatGPT, bukan kayak mengembangkan sesuatu yang agak mirip ke arah ChatGPT gitu di dalamnya, di sininya. Dan kalau kita ingat lagi yang dibilang AI ChatGPT itu kan machine learning, deep learning, kemudian supervised learning, di belakangnya itu kan probability ya, yang berarti kan apa yang dibilang benar oleh ChatGPT mungkin benar dalam konteks Amerika, US, tapi belum tentu benar dalam konteks Indonesia loh. Oke, kalau masalah ujian universitas yang dia bisa jawab, ya itu pasti ya. Dan itu relatif kalau secara teorinya untuk membuat menjadi AI itu relatif lebih gampang ya. Machine learning, kemudian deep learning, kalau semuanya udah ada digitalnya, ada database-nya, tinggal memproses kan, tinggal pertanyaannya kemampuan daya komputernya itu seberapa gede, itu aja kan di dalamnya. Tapi sekarang lebih kepada ini ya, nantinya AI ini kan akan menjadi lebih spesifik kan permainannya. Dan seberapa jauh AI ini akan mensupport kebutuhan-kebutuhan spesifik yang ada di Indonesia. Ataupun yang akan mensupport memahamin jawaban-jawaban yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan preference yang ada di Indonesia. Itu pertanyaannya sih. Itu tren ketiga yang sedikit kayak signal kita perlu hati-hati, kita perlu mungkin naik kelas, jangan puas sebagai penonton tapi sebagai pemain. Kalau tidak bisa jadi pemeran utama, pemeran pembantu deh. Oke, trend towards keempat, kalau istilah saya sih hybrid di mana-mana. Kita tahu, kita sempat 2 tahun nih, kebanyakan kan kerja di rumah. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Setelah itu yang diharapkan akan terjadi suatu hybrid, ada semacam masa transisi ya. Tapi 2023 kenyataannya kan bukan hybrid ya. Rata-rata perusahaan kan akhirnya back to the office ya. Dan itu bukan hanya di Indonesia loh. Global di seluruh dunia, bahkan big tech yang sebelumnya bilang kita akan hybrid selamanya, itu kayaknya menelan policy-nya sih, merubahnya ya di sininya. Tapi saya yakin ya sebenarnya pengalaman 2 tahun yang kita melihat bahwa hybrid itu berjalan, itu seharusnya suatu pengalaman yang tidak bisa dibuang begitu saja sih di sininya. Saya yakin tahun 2023 ini akan terjadi suatu negosiasi bagaimana bentuk hybrid yang tepat, yang lebih long term. Karena yang pertama kita melihat segala macam survei yang dilakukan di 2021-2022 menunjukkan lebih dari 70% loh daripada karyawan semuanya menginginkan suatu hybrid. Itu angka yang luar biasa loh, keinginannya besar sekali. Dan ini suatu potensi untuk negosiasi ya dengan karyawan. Tapi di lain pihak, boleh dibilang mayoritas daripada perusahaan tidak mau loh melakukan hybrid. Rata-rata bilangnya terlalu rumit lah, kita back to the office saja di dalamnya. Tapi kita tahu ya, tahun 2023, kan ini ada mendung awan gelap nih, yang ceritanya global recession kan. Begitu resesi, salah satu yang akan dikerjakan apa? Saving cost. Kalau kita mau saving cost, hybrid itu salah satu solusinya loh. Saving cost banyak sih menurut saya. Dan kita pernah ini berjalan. Cuman masalahnya memang untuk hybrid bisa berjalan itu tidak gampang. Banyak hal yang harus dilakukan. Dan baik kontribusi daripada karyawan maupun kontribusi policy dari perusahaan. Ini yang seharusnya tahun 2023 akan terjadi deh. Dan nanti kita ngelihat akhir 2023 seberapa jauh sih hybrid ini nanti jalan. Yang mana hybrid, saya bicara tentang hybrid dalam konteks bekerja dan juga konteks belajar. Kalau belajar, yang kita alamin sekarang ini ya, walaupun kita udah bisa face to face, sementara dengan proyek-proyek kita sih kita tetap mengkombinasikan antara face to face, live streaming learning, dan online learning. Karena itu yang paling optimal secara cost dan juga secara impact. Terutama kalau pesertanya itu tersebar di seluruh Indonesia ya. Dan seharusnya nanti bekerja itu juga akan mirip. Tinggal sekarang perusahaan dan karyawan melakukan negosiasi, mencari bentuk yang paling optimal untuk menjalankan hybrid ini. Oke, kita sampai ke yang terakhir nih. Kita bicara tentang tren kelima. Topiknya human development yang kita mau angkat. Di mana kita udah pernah dengar ya Human Development Index yang bicara tentang long and healthy life, knowledge dan decent standard of living. Tapi kalau kita bicara human development di sini, sebenarnya yang saya mau angkat itu konsep yang dikembangkan oleh teman partner dan mentor saya, Dr. Bob Aubrey.
Dia adalah founder daripada ASEAN Human Development Organization, ISDO. Yang dia bicara bahwa sekarang ini waktunya ya perusahaan-perusahaan mengambil tanggung jawab sosial berhubungan dengan ESG ya, environment, social dan governance, bahwa yang kita harus kembangkan itu bukan hanya people development dalam artian orang yang berada dalam lingkungan kita secara langsung, tapi human development loh. Orang-orang yang berada di sekitar kita semuanya. Paling gampang contohnya deh, Gojek tanggung jawabnya seharusnya kalau kita ngambil konsepnya human development bukan hanya karyawan 4.000 karyawan daripada Gojek ya, tapi seharusnya keluar dari sana nih, para drivernya nih. Atau Tokopedia mungkin tanggung jawabnya bukan hanya karyawannya Tokopedia loh. Bagaimana dia ikut mengembangkan kompetensi, capability, kemampuan daripada para vendor-vendor yang kerja di sana nih. Yang buka toko di Tokopedia. Itu beberapa klien saya mulai mengarah ke sana sih, bahwa kita ikut mengembangkan toko-toko yang jualan produk kita gitu. Ini konsep daripada human development. Nah, human development ini menjadi sangat relevan terutama kalau kita mau memastikan tadi tren 1, tren 2, tren 3, tren 4. Itu kalau mau jalan, itu nggak bisa loh kita hanya mengembangkan yang di atas ya, para ahli yang di top atau yang di tengah mid management level, tapi seharusnya yang di bawah nih. Waktu saya di China dulu ada banyak sih diskusi ya, sewaktu China mau keluar dari middle income trap di sininya, karena human development itu sangat relevan. Kalau kita ngelihat perkembangan Indonesia terakhir ini, yang udah sangat maju dan pelan-pelan kan kita dari tengah ini mau lompat nih ke level yang lebih tinggi nih. Nah ini middle income trap ini human development yang relevan. Waktu di China kita bilang gini, kalau di atas kita kekurangan orang, kita bisa hire nih orang-orang asing untuk beresin, jumlahnya kan tidak banyak. Kalau yang di tengah, itu biasanya rata-rata perusahaan secara sadar pasti dia beresin urusannya ini. Yang sekarang yang masalah itu yang di bawah loh. Ini yang sering kompetensi development atau human development-nya, ini yang kurang dipikirkan. Kita bicara level tukang, kita bicara level Gojek driver, jadi level-level yang ini nih, tukang-tukang ini. Kita lihat kan banyak investasi asing di sini, nanti tenaga kerja asing, yang mulai tidak bisa tergantikan itu bukan cuma yang di atas loh, yang di bawah nih di sininya. Ya teman-teman, jadi tadi kita udah bicara tentang 5 trennya nih. Dimana dari 5 tren ini sebenarnya yang kita butuhkan bukan terobosan baru yang gede gitu ya. Karena terobosan-terobosan itu udah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Kayak misalnya tema EVAL, tema ESG, tema hybrid. Tapi sekarang ini kan mengkerucut supaya ini menjadikan suatu fondasi untuk terbang lebih tinggi lagi nih. Kita butuh terobosan-terobosan, tapi lebih ke arah terobosan-terobosan kecil yang membuat konsolidasi, eksekusi, dan implementasinya benar-benar memberikan impact. Kita bicara tentang ESG, Sustainable Development, yang udah dimulai, dan kita udah mulai berjalan nih, kira-kira mungkin di kilometer ke-3 atau ke-5, kalau kita lari maraton, gimana semangatnya tidak kendor, dan akhirnya bisa memberikan suatu impact. EVAL, yang gaungnya udah ada sekarang, potensinya juga kita percaya, tinggal bagaimana realisasinya, seberapa bagus nanti kita mempunyai suatu positioning. Ketika kita bicara AI atau tendensi di Global Innovation Index, Digital Innovation Wave dan Deep Science Wave, bagaimana kita bisa ngejar nih, bisa mempunyai suatu fondasi untuk long term-nya di sananya. Kita bicara tentang negosiasi yang terjadi di hybrid on everything. Sayang banget loh kalau kita akhirnya kembali ke periode sebelum pandemik ya, yang ujung-ujungnya semuanya WFO gitu nah. Apa yang kita udah pelajarin selama 2 tahun itu akhirnya hilang. Moga-moga enggak, baik untuk bekerja maupun untuk belajar. Dan terakhir kita bicara tentang human development. Udah waktunya PR kita untuk bereskan bukan hanya people tapi juga human-nya ya di sininya. Itu perlu kita bereskan untuk memanfaatkan momen 2023 ini. Ya, jadi teman-teman kalau memang merasa video ini punya manfaat, teman-teman suka, enjoy, tolong jangan lupa ya subscribe, kemudian like, dan bagi-bagi juga ke teman-teman yang lain yang mungkin bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Sehingga nanti kita akan lebih rajin membuat video-video berkualitas untuk teman-teman semua.